Apa kepanjangan dari MPR? Majelis Permusyawaratan Republik. Nggak tahu. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? Mas. Adik apa? M-nya tadi? Masa. P-nya? Role. Oleh? R-nya? Area. Ini apa? Tahu? R-nya? Nggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Apa sih? 1, 2. Apa kepanjangan dari MPR? Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobil aja. Ya, selamat datang di Indonesia Emas 2045. Ya, itu adalah semboyan yang sering saya dengar di beberapa forum, beberapa kegiatan. Itu selalu judulnya kalau nggak menyongsong Indonesia Emas 2045, pasti ya ada semboyan menyambut generasi 5.0 gitu kan. Padahal kalau kita lihat generasi saat ini juga sangat tidak siap untuk menjadi generasi emas gitu. Sangat tidak siap untuk menjadi generasi yang bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 gitu kan. Ya seperti yang bisa Anda lihat di video tadi. Memang kita tidak bisa mengeneralisir kondisi pendidikan di Indonesia dengan satu atau dua variabel gitu kan. Bukan berarti dengan adanya video itu berarti semua siswa-siswi Indonesia kondisinya seperti itu. Enggak juga. Apakah banyak siswa-siswi Indonesia yang yang punya prestasi? Banyak. Tetapi sebagian besar yang terjadi itu ya seperti yang ada di video itu gitu. Kita nggak bisa menutup kemungkinan gitu. Saya adalah termasuk orang yang melihat bagaimana kondisi pendidikan Indonesia itu di lapangan gitu kan. Apalagi guru-guru gitu kan. Guru-guru itu paham betul bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia itu di lapangan yang sesungguhnya itu seperti apa. Guru-guru paham tuh. Dan memang kalau kita lihat sekarang seperti yang ada di video tadi, bagaimana mungkin tuh siswa setingkat SMP dan juga SMA yang notabene mereka sudah memiliki kemampuan berpikir logis dan juga berpikir kritis, tapi mereka tidak tahu fakta tuh. Mereka ditanya apa singkatan MPR, mereka nggak tahu tuh. Padahal pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berada pada level fakta tuh. Pertanyaan yang sangat konseptual tuh. Nggak memerlukan pemikiran apapun tuh. Gitu kan. Artinya wow, gimana generasi ini nanti akan memegang Indonesia gitu kan. Padahal dengan kondisi negara kita yang sekompleks ini gitu. Dan mereka tidak mengetahui konseptual gitu. Padahal pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar gitu kan. Pertanyaan faktual gitu kan. Yang tidak memerlukan analisis apapun. Tapi ya faktanya memang mereka nggak tahu gitu. Kalau saya berpikir lebih dalam, sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sekarang ini itu menurut saya tidak mempengaruhi apapun dalam perkembangan generasi muda Indonesia. Artinya sistem yang sekarang dibangun, atau kita sebut sistem itu misalnya kurikulum ya,
Sejauh ini kurikulum ini tidak bisa berefek sesuatu kepada siswa gitu. Sejauh ini kurikulum itu tidak bisa memberikan suatu apapun, suatu perubahan apapun kepada siswa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu? Apa yang salah adalah kurikulumnya atau yang salah adalah kondisi pendidikannya gitu kan? Yang salah adalah praktik pendidikannya gitu kan? Kalau pertanyaannya seperti itu, yang tentu yang salah adalah kurikulumnya gitu. Dalam sebuah kegiatan pendidikan formal, itu kurikulum menjadi acuan. Karena pendidikan tidak akan berjalan tanpa kurikulum gitu kan. Kurikulum itu adalah landasan paling dasar dalam sebuah proses pembelajaran gitu kan. Pembelajaran tidak bisa disebut sebagai sebuah pembelajaran tanpa adanya kurikulum gitu kan. Tetapi ketika kurikulumnya itu pun sudah lemah, kurikulumnya itu tidak berkualitas, maka proses pembelajarannya juga tidak akan berkualitas gitu. Dan proses pembelajaran yang tidak berkualitas ini itu tentu akan berdampak atau berefek pada kondisi-kondisi siswa-siswi yang tidak berkualitas. Seperti yang ada di video tadi gitu kan. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini tuh, kalau sebagai orang yang mengenyam bidang ilmu pendidikan, saya bisa bilang kondisi pendidikan Indonesia itu memang sangat memprihatinkan gitu kan. Gimana banyak sekali terjadi diskonseptual tuh. Misalnya, sekarang ada sebuah kurikulum yang sedang berlaku tuh, yang katanya kurikulum ini namanya adalah kurikulum merdeka tuh. Kurikulum merdeka gitu. Kemudian kurikulum merdeka ini diluncurkan gitu. Tentu katanya untuk menggantikan kurikulum yang lama gitu, supaya lebih relevan dengan kondisi saat ini gitu kan. Tapi faktanya pada penerapannya kurikulum merdeka ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Dalam sebuah proses pendidikan itu ada yang disebut dengan analisis kebutuhan tuh. Artinya kita sebagai, saya misalkan kalau saya sebagai orang yang bergerak di dalam dunia pendidikan, pengembangan pendidikan, itu harus melakukan analisis kebutuhan tuh. Kebutuhan siapa yang saya analisis gitu kan? Kebutuhan siswa gitu kan. Karena pendidikan itu objeknya adalah siswa, maka ketika saya ingin mengembangkan pembelajaran, mengembangkan pendidikan, saya harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Siswa ini sebenarnya sekarang kondisinya berada pada level yang bagaimana gitu. Dan ketika saya sudah mengetahui, oke, siswa sudah berada pada level A misalnya, baru saya akan merancang kurikulumnya, saya akan merancang sistemnya. Dan sistemnya itu akan saya rancang, akan saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa atau kondisi siswanya gitu. Kalau yang sekarang terjadi bukan seperti itu. Kalau yang sekarang terjadi, misalnya ada kurikulum. Misalnya ada kurikulum. Kemudian ini adalah siswa. Gitu kan. Dan siswa itu kan di Indonesia ada jutaan siswa gitu kan. Nah, kurikulum ini memaksa siswa agar siswa bisa memahami dia gitu kan. Tanpa si kurikulumnya ini beradaptasi dengan kondisi siswanya gitu kan. Tanpa kurikulum ini tanpa kurikulum ini dibuat tanpa proses analisis kebutuhan yang terukur gitu. Analisis kebutuhannya hanya sebatas pada konsep-konsep tertentu gitu. Tanpa melalui proses yang lebih dalam. Sebenarnya siswa tuh kondisinya sekarang, siswa di Indonesia tuh seperti apa gitu kan. Tapi sejauh ini yang terjadi adalah pemaksaan
kepada siswa untuk menerima kurikulum ini. Nah, itulah juga yang sejauh ini banyak dikeluhkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan gitu. Dan ini memang fakta. Ini memang faktanya seperti ini. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah memang kurikulum-kurikulum yang sejauh ini berkembang luas selama era tahun 2006 sampai sekarang tuh ada beberapa kurikulum yang kita pakai. Dan kurikulum-kurikulum itu hanya berfokus pada pergantian saja, tapi tidak berfokus pada sebuah tujuan untuk perbaikan gitu. Percuma kita melakukan studi banding di Jepang, di Korea, di Finlandia, melihat bagaimana pendidikan di luar negeri gitu, tanpa kita merefleksikan dulu sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini gitu kan. Kita melihat pendidikan di Jepang, kita melihat pendidikan di Korea, di Finlandia, tapi kalau kita tidak mengetahui bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana kondisi siswa-siswi di Indonesia, ya tentu kita tidak akan pernah bisa memperbaiki sistem pendidikan itu gitu. Misalnya saya melihat ada orang yang wah pinter dia misalnya, saya mengagumi, wah orang ini pinter banget ya, kok bisa kayak gitu ya gitu. Terus saya mencoba untuk menjadi seperti itu. Ya saya tidak akan bisa menjadi seperti orang yang saya kagumi itu tanpa saya merefleksikan diri saya sendiri gitu kan. Kira-kira apa yang kurang dari diri saya gitu, apa yang perlu ditambah atau apa yang perlu dikurangi. Nah, misalnya seperti itu. Kita terlalu sibuk melihat pendidikan masa depan, pendidikan digital dan sebagainya, tapi kita lupa, kita tidak pernah mengevaluasi diri kita di Indonesia itu apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi di Indonesia. Percuma kita mengembangkan materi, ilmu pengetahuan alam, saintifik, kita memecah, kita membolak-balik materi, kita mencampur adukan materi, kita mengadaptasi materi dari luar negeri gitu. Kalau ternyata kondisi siswa di Indonesia itu tidak siap untuk menerima itu, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita membuat siswa-siswi yang ada di Indonesia ini, murid-murid atau anak-anak sekolah yang ada di Indonesia ini, agar siap untuk menerima suatu materi. Nah itulah output dari analisis kebutuhan tadi sebenarnya. Jadi analisis kebutuhan itu berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan melihat bagaimana kondisi kita ketika kita bisa menganalisis kondisi pendidikan di Indonesia sekarang berada pada taraf B misalnya, maka kurikulum atau sistemnya nanti yang bisa memperbaiki adalah seperti ini. Tetapi ya sejauh ini belum ada upaya untuk seperti itu. Jadi belum pernah ada kurikulum yang berhasil mengubah kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Kemudian yang menjadi ironi juga adalah karakteristik dari anak-anak sekolah di zaman sekarang itu, yang mana mereka ke-distract di dua dunia tuh. Yang pertama ada dunia realita, yang kedua adalah dunia yang non-realistis gitu. Dunia yang non-realistis ini tentu yang kita lihat ya seperti sosial media, kemudian dunia maya dan sebagainya gitu. Pada dasarnya dunia non-realistis atau dunia maya ini juga bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif gitu. Tinggal bagaimana saja cara kita memanfaatkannya gitu kan. Tapi sejauh ini yang terjadi memang ya siswa-siswi itu memanfaatkan media maya itu bukan untuk mencari pengetahuan, tapi untuk mencari kesenangan. Main game, nonton apalah dan sebagainya gitu kan. Dan faktanya memang seperti itu gitu.
Saya tidak mengatakan bahwa bermain game atau bersenang-senang dengan media sosial itu salah. No. Tapi bersenang-senang di media maya atau di media sosial, main game, itu tidak harus menjadi tujuan hidup utama sebagai seorang manusia gitu kan. Bukan menjadi kegiatan utama kita sehari-hari gitu. Kalau ini sudah dijadikan sebagai kegiatan utama sehari-hari, wah ini yang akan menjadi masalah gitu. Nah itulah, jadi kalau kita bicara soal kondisi pendidikan di Indonesia saat ini itu memang sangat kompleks sekali. Banyak variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Tetapi variabel utama yang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan dengan besar itu adalah kurikulum dan juga sistemnya. Kalau kurikulum dan juga sistemnya ini sudah terukur dengan baik, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sesuai dengan kondisi siswa, dan tidak memaksakan siswa untuk mengetahui sebuah pengetahuan yang tidak seharusnya dia ketahui. Nah, saya yakin pendidikan Indonesia setidaknya bisa mencapai ya setingkat lah, lebih maju mungkin. Walaupun kalau untuk mencapai sebuah kemajuan itu saya rasa masih sangat jauh gitu. Karena memang kondisi anak-anak Indonesia masih belum siap untuk diajak maju gitu. Kondisi siswa-siswi di Indonesia itu belum mumpuni untuk diajak maju gitu. Karena apa? Karena ya sekali lagi sistem-sistem yang ada sejauh ini tuh hanya sebatas sebagai pengganti sistem sebelumnya, bukan sebagai perbaikan sistem sebelumnya. Dan catatan yang paling besar menurut saya adalah lihat kondisi lapangan. Jadi orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan itu harusnya mereka melihat bagaimana kondisi realita di lapangan gitu kan. Bagaimana kondisi siswa-siswi sekarang ini. Tentu mereka bukan berarti harus terjun setiap hari di lapangan. Misalnya, oke, saya lanjutkan karena tadi perekaman saya terkendala. Jadi bukan berarti mereka itu para penyusun sistem pendidikan ini bukan berarti mereka harus selalu terjun ke lapangan, kemudian melihat kondisi satu hari satu sekolah, dan melihat kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Bukan. Mereka hanya perlu melihat secara garis besar sebenarnya gimana pendidikan di Indonesia itu, kondisinya itu seperti apa gitu. Dengan mengetahui rata-rata kondisi pendidikan di Indonesia, mereka sebenarnya sudah bisa menyusun sistem pendidikan yang sesuai seperti apa gitu. Saya sering menemukan kasus di mana anak kelas 2 SD, materi yang ada di kelas 2 SD itu masih belum siap diterima oleh anak usia kelas 2 SD. Karena di usia kelas 2 SD itu bahkan masih ada yang membacanya masih terbata-bata gitu. Jangankan untuk memahami sebuah kalimat, mengetahui arti dari satu kata saja masih susah gitu kan. Bagaimana dia mempelajari sebuah konteks pembelajaran gitu. Nah itulah yang terjadi saat ini. Maka kalau kita biarkan, ya tunggu saja kehancuran pendidikan di Indonesia. Terima kasih.